Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Non-stop music station. Tambahan masyarakat wilayah Kecamatan Bungu dapat memilah sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ya, luar biasa, boleh lihat tepuk tangannya dapat banyak banget. Di sini juga ada Pak. Ini kalau yang pakai baju loreng ini namanya Pak dan Ramil ya Pak ya? Oke, boleh Pak. Terima kasih di kesempatan yang baik. Salah satunya pemanfaatan sampah ini adalah kepedulian kita warga masyarakat untuk menjaga lingkungan supaya kita hidup sehat. Hidup sehat adalah bagian daripada menyongsong masa depan anak bangsa yang lebih cerdas. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak, semangatnya mana semangatnya? Boleh, kalau ini saya mau ngobrol sama Pak Polisi nih. Boleh Pak, saya ngobrol dulu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul? Betul? Kegiatan ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lain sehingga bisa menumbuhkan Kecintaan? Ya. Oke, betul, kebersihan ya, luar biasa. Terima kasih Pak, semangat Pak ya. Semangat terus semuanya. Oke, ini juga ada, ini saya mau sama Pak Yayan nih. Boleh dong Pak, minta komennya Pak, nih Pak, kegiatan pagi hari ini Pak. Ini kita perdana ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan semua unsur yang hadir di sini. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan Kabupaten Cirebon bersih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ayo dilanjut Pak olahraganya. Semangatnya mana semangatnya? Non-stop music station.
sampah itu ada 2 jenis. Ingat-ingat ya. Sampah ada 2 jenis. Sampah itu ada 2 jenis. Satu sampah organik. Ya, jadi sampah itu ada 2 jenis. Satu sampah organik, kedua adalah sampah non-organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Sampah bosok ya. Contohnya apa? Contohnya adalah sampah sisa makanan kita. Ya, seperti yang kita makan sekarang nih. Ada pisang rebus ya. Kalau sisa itu akan menjadi sampah organik. Baik kulitnya ataupun pisangnya. Atau daun-daunan dan sejenisnya. Bisa dipahami ya? Gampang ya, sampah organik adalah sampah yang membusuk atau sampah bosok. Yang kedua adalah sampah non-organik. Apa sampah non-organik? Sampah yang tidak akan membusuk dalam waktu yang dekat. Jadi waktunya puluhan tahun Bapak Ibu. Contohnya apa? Plastik. Setiap hari kita pasti menggunakan plastik dan menyisakan plastik sebagai sisa bungkus makanan kita. Misalkan sekarang musim nih, minuman kemasan ya, Bapak Ibu sekarang minum pakai botol atau gelas kemasan, itu adalah sampah non organik ya. Mudah ya, sampah non organik itu tidak akan membusuk dalam waktu dekat, tapi lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ini yang jadi masalah besar. Sampah itu semakin hari semakin banyak, tapi alam tidak bisa mengurainya dalam waktu yang cepat. Bapak Ibu, jadi bagaimana caranya supaya sampah yang kita produksi ini yang makin hari makin banyak tidak menjadi masalah untuk lingkungan kita dan kehidupan kita. Caranya adalah, Bapak Ibu ingat baik-baik ya, caranya adalah pilah sampah dari rumah. Ingat baik-baik, pilah sampah dari rumah. Pilah sampah sejak awal. Jadi ketika Ibu membuang sampah di rumah, di dapur Ibu nih ya, yang biasa di dapur, sisa makanan, sisa sayuran, sisa masak, itu ditaruhnya di sampah jenis yang organik. Ini saya bawa contohnya ya. Alhamdulillah ini nggak ada mereknya. Baik. Jadi ini adalah sampah dari rumah saya sendiri nih Ibu-ibu ya. Percaya nggak nih? Ya, ini dari rumah saya. Karena saya setiap hari itu memilah sampah. Ini contoh sampah organik. Ya, jadi wadahnya bebas. Boleh ember, boleh toples, boleh baskom. Yang penting wadahnya itu tidak tembus atau tidak rusak ya. Jadi ini, nah ini tadi malam saya makan lauknya ikan nila mujair ya. Nah ini sisanya itu ada kepalanya kan nggak dimakan ya. Nah itu kan jadi sisa. Namanya sampah organik. Jadi dipisahkan Bu dari sampah non organik atau plastik tadi. Nah sisa buah busuk atau segala macam ya. Mudah ya Ibu-ibu ya. Yang belakang bisa kedengaran? Baik. Lah yang kedua adalah sampah non organik. Ini contohnya. Ya, kita punya bekas plastik, ada kertas, ada styrofoam. Ini namanya sampah non organik. Ya, baik. Sampah ini Ibu-ibu, kalau kita sejak awal dipisah, maka sampah non organik ini akan bernilai ekonomis. Ya, sampah non organik ya, jangan kebalik ya. Ini sampah non organik ini kalau kita sejak awal terpisah dari sampah organik, maka tidak akan busuk, tidak akan bau. Yang bau itu sampah apa, Bu? Sampah organik yang bau itu adalah sampah yang membusuk. Kalau ini tidak akan bau. Kalau terpisah atau tidak bercampur dengan sampah organik. Saya kira mudah ya. Baik, sampah non organik contohnya apa aja tadi? Plastik, kertas, styrofoam, botol plastik, ya. Apa Bu? Iya. Kulit telur masuk organik ya. Ya, itu plastik. Beling. Ya. Bekas oh tadi ada yang bilang kaca. Oke. Kaca ya atau beling, bekas botol Orson dan sejenisnya ya. Kemudian ada kaleng, betul, kaleng susu, kaleng minuman dan sejenisnya. Besi, masuk ya. Baik, saya kira simpel ya, mudah. Sampah itu Bu, Ibu tahu nggak sampah itu dibawa kemana oleh tukang sampah? Ya, sebelum kamu lahir, oleh tukang sampah itu dibawa gerobak, dibawa ke TPS atau tempat penampungan sementara. Jadi tidak akan lama di situ sementara. Dari TPS dibawa ke
ke TPA atau tempat pembuangan akhir ya. Nah itu ya, ingat-ingat ya pertanyaan saya nanti ya. Ada TPS, tempat penampungan sementara. Ada TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi berakhir di situ. Kalau sampah kita sejak awal dipisah, dikelola, maka insya Allah yang diangkut ke TPA sana akan semakin sedikit. Ya, jadi nanti TPA-nya tidak cepat penuh. Kalau sekarang TPA cepat penuh karena kita sampah semua dibuang. Sisa makanan dibuang, yang plastik, kertas dan segala macam dibuang, kain, pokoknya pembalut ya, ada diapers yang anak-anak kita, semuanya dibuang. Itu yang menyebabkan TPA kita akan cepat penuh dan ini akan menjadi masalah karena orang semakin ke sana akan semakin banyak ya. Semakin banyak orang, semakin banyak sampah. Ingat baik-baik itu ya. Semakin banyak orang, semakin banyak manusia, semakin banyak sampah. Ya, satu orang kita ini ya Bu, pernah diteliti ya bahwa bahwa satu orang ini bisa menghasilkan kira-kira antara 0,4 sampai 0,5 atau setengah kilo aja. Setengah kilo sampah satu hari loh. Bayangin. Ya, jadi itu banyak sekali. Jadi semakin banyak orang akan semakin banyak sampah yang terbuang. Baik, saya kira cukup jelas ya. Nah, nanti kalau sudah ada yang ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Wah, baik. Ada yang ditanyakan, boleh. Yang bertanya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Oke, bagus. Mas siapa namanya? Mas Agus, bagus pertanyaan ini. Terus pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengelola sampah ini ya? Baik yang organik ataupun yang non-organik. Baik, yang non-organik ini jelas ya. Nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang bawa sekarang sampahnya nanti ditimbang. Ya, ditimbang, kemudian akan dibeli gitu ya, akan langsung bernilai uang gitu ya. Ini namanya sampah non-organik atau rongsok gitu ya. Nah, nanti setiap 1 kilogram penjualan sampah akan dapat 1 kupon ya. Nanti akan diumumkan lagi oleh pembawa acara ya. Nah, yang organik bagaimana? Pertanyaan tadi Mas Agus, bagus nih. Ini yang organik, Bu, ini bisa dijadikan apa? Ada yang tahu nggak? Baik, Ibu. Bagus ya, jadi akan dijadikan kompos. Jadi, ini akan membusuk, Bu. Sebetulnya nggak masalah membusuk, asal membusuknya di tempat yang kita rancang gitu ya, seperti komposter, Mas. Jadi ini dimasukkan ke alat namanya komposter atau ditimbun gitu ya. Maka lama-lama akan menjadi kompos. Apa kompos? Kompos itu adalah tanah sebetulnya ya. Jadi sampah ini nanti akan kembali menjadi tanah. Sampah organik ya, akan cepat, Mas. Akan cepat menjadi tanah. Baik, itu salah satu contoh. Tapi ada lagi contoh yang lain. Nah, nanti insya Allah pada kesempatan sekarang nanti akan ada yang mengisi di stand ini ya Bu ya. Nanti dia akan menerangkan bagaimana sampah organik ini, sisa makanan ini akan dijadikan pakan ternak. Keren nggak Pak? Ya, jadi sampah sisa makanan nih seperti ikan, daging gitu ya, buah-buahan, bekas sayuran, nasi segala macam itu akan dijadikan makanan ternak. Caranya bagaimana? Caranya akan dibuat sebagai media larva. Larva itu apa? Larva itu adalah siklus kehidupan lalat. Jadi ibu-ibu tahu lalat ya pasti ya. Jadi Allah ciptakan makhluk itu nggak ada yang sia-sia, termasuk lalat. Jadi lalat itu kalau dalam siklus kehidupannya itu disebutnya metamorfosis. Jadi dia berubah bentuk. Lalat itu bertelur atau beranak? Bertelur, ya. Lalat itu bertelur. Memang telurnya kecil-kecil Mas, jadi nggak bisa kelihatan kayak telur ayam gitu ya, apalagi telur angsa. Telur lalat itu kecil-kecil banget, tapi banyak banget telurnya. Nah, telur ini lama sekitar 2 hari 3 hari akan menetas. Menjadi apa? Menjadi pitik. Bukan. Telur lalat ini akan menetas menjadi larva atau kalau kita sering lihat belatung. Ya. Ibu sering lihat ya di sampah-sampah sisa makanan ya. Itu kalau ada belatung, berarti ada lalat yang hinggap di situ dan bertelur. Ya, jadi belatung itu bukan timbul sendirinya, tapi adalah hasil dari tetasan telur lalat. Nah, Masya Allah nih ternyata tugas belatung itu memang belatung menjijikan, tapi dia punya tugas yang mulia Mas Agus.
Belatung ini memiliki tugas memakan sampah organik. Jadi sampah organik tadi sisa makanan, buah-buahan dan segala macam itu oleh larva tadi dimakan. Nah, sehingga karena dia makan menjadi gemuk kan badannya kan, maksudnya menjadi isi gitu ya. Dan menjadi dewasa. Nah, ini sudah diteliti oleh para ahli, Mas. Ibu-ibu nih. Ternyata luar biasa nih, Masya Allah ya. Jadi ternyata larva lalat itu memiliki protein yang tinggi. Percaya nggak? Harus percaya, karena ini bukan saya yang ngomong, tapi orang-orang pintar di kampus yang ngomong bahwa larva lalat ini memiliki protein yang tinggi. Tapi nggak boleh dimakan manusia, itu haram. Secara fatwa MUI itu nggak boleh. Siapa yang memakannya? Maksudnya apa yang memakannya? Adalah yang makannya boleh ikan, boleh ayam, boleh bebek. Itu yang akan mengkonsumsi larva tadi. Sehingga nanti ibu-ibu kalau di rumah punya ikan, lele atau yang lain, ya, itu dikasih makannya, kalau dikasih makan pelet mahal kan? Lah pakainya larva tadi, Mas. Proteinnya tinggi, harganya murah, sehingga nanti akan meningkatkan keuntungan bagi para peternak. Luar biasa ya. Nah, nanti insya Allah akan ada stand yang akan menjelaskan tentang sampah organik dan sampah non-organik. Ini Pak mau nanya, Ya. kan sampah organik itu yang busuk ya? Ya, busuk. betul Bu. Cara menghilangkan baunya tuh gimana? Oh, baik, keren banget, keren nih. Ya, Ibu siapa namanya, Bu? Nenek Tini. Siapa? Iya, Nek Tini. Ibu belum nenek-nenek ah? Udah. Udah ya. Ibu Tini ya. Boleh dong Pak Yayan tepuk tangannya dulu dong Ya, nih buat oke, semuanya, luar semangat biasa buat kita nih. semuanya. Bu- Oke, menghilangkan bau ya Bu ya. Ya. Baik. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Bagaimana menghilangkan bau sampah organik yang tadi membusuk ya? Baik. Satu yang paling penting adalah sampah organik itu harus terpilah ya. Ibu-ibu nanti mulai sekarang nanti ya di rumah pilah ya sampahnya ya. Nanti yang organik nanti diangkutnya terpisah. Nanti insya Allah Pak Kubu nyiapin armada sendiri untuk organik. Jadi satu terpisah dulu Bu caranya supaya jangan merusak sampah non organik ya. Yang kedua, sampah organik itu memang bau asalnya karena dia membusuk. Tapi ada caranya mengurangi bau. Ya Bu ya. Jadi di dalam proses membuat kompos tadi, Bapak Ibu, dalam proses membuat kompos tadi itu kita biasa siramkan namanya adalah decomposter atau untuk lebih mempercepat penguraian Bu. Ah, boleh. Ya, jadi cepat untuk mempercepat penguraian. Jadi kita tambahin bakteri kepada sampah organik itu. Boleh pakai E4. Itu yang udah jadi pabrikan ya. Jadi udah jadi, udah tinggal beli di toko-toko pertanian ada. Tinggal nanti dicampur, diaduk pakai diencerkan pakai air Bu. Jadi jangan semuanya dikasih E4 terlalu pekat ya. Dicampurkan sesuai dengan dosisnya. Nanti boleh tuh ditaruh di sampah organik tadi. Yang di komposter tadi ya. Itu baunya bisa berkurang jauh banget. Nah, yang kedua ada cara yang lebih murah. Kalau E4 harus beli kan? Ada cara lebih murah. Caranya apa? Ibu-ibu sering mensuci beras kan? Mencuci beras ya. Itu kan ada air yang putihnya tuh. Ya. Nah, air apa namanya tuh? Air tajin. Ya. Air itu, Bu, itu juga bagus untuk bisa mengurangi bau sampah organik. Ya. Jadi kalau di kompos, tapi jangan disiramkan, jangan disampah semuanya ya. Jadi udah dipisah, udah dipilah, taruh di tempat tertentu namanya komposter atau misalkan di kubangan begitu ya. Itu disiramkan. Baik, ini Bu Tini udah bagus banget pertanyaannya, berarti satu memperhatikan, kedua serius ini. Oh, lebih dekat ya. Ya. Baik. Assalamualaikum, nama saya Nur Hayati dari Citemu. Pak, bagaimana untuk membangkitkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati dari Citemu ya. Baik. Ini juga pertanyaannya bagus banget nih. Bagus banget, serius. Jadi karena sekarang masyarakat secara kebanyakan, jangan-jangan di sini juga begitu ya. Itu belum ada kesadaran. Ya Bu Nur gitu ya. Belum ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Apalagi harus memilah sampah dari rumah. Organik, non-organik kan begitu ya. Itu kayaknya berat banget tuh. Bagaimana sih kita bisa menyadarkan mereka? Begitu ya Bu ya. Baik. Pertama, satu tentu kita harus sosialisasikan sebanyak-banyak kepada masyarakat. Nah ini salah satu yang kita lakukan ini saat ini adalah kita mensosialisasikan. Hanya tahu nih, kalau sampah itu kalau kita semuanya itu akan bisa akan bisa membuat banyak TPA kita akan semakin penuh.
Dan itu tentu akan menjadi masalah bagi kehidupan kita berikutnya. Lingkungan kita akan rusak, gitu ya. Jadi kita motivasi bagaimana sampah itu bisa merusak kalau kita tidak benar-benar membuang sampah dengan benar. Yang kedua, ini sebelah kanan saya ini kayaknya sungai ya. Ini suka banjir nggak kalau hujan besar? Ya mungkin di sini nggak banjir ya, tapi di hilirnya di sebelah sana mungkin banjir. Nah ini juga perlu kita kasih tahu bahwa kalau sampah dibuang sembarangan di antara ke sungai itu akan bisa membuat sungai kita tersumbat, gitu ya. Nanti ketika hujan besar airnya akan melimpah sehingga membuat banjir. Ini perlu disadarkan. Jadi masyarakat jangan-jangan belum tahu tuh begitu caranya. Ya. Nah yang berikutnya tentu yang paling penting adalah kami dari pemerintah tadi kerjasama ya antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Bagaimana sampah itu harus dilayani, dikelola, ya supaya dari rumah itu bisa diangkut, kemudian bisa diproses, gitu Bu. Nah tapi yang paling penting adalah mengingatkan supaya kita semua ini harus membuang sampah dengan benar, karena kalau kita membuang sampah dengan sembarangan itu akan menimbulkan banyak bencana. Jadi gini, sekarang kan yang seperti Bapak katakan tadi, sampah itu dalam hitungan menit bahkan sekian 0, sekian gitu kan. Saat ini kan banyak TPA apapun TPS gitu kan. Karena kami di lingkungan pendidikan, Sekolah ya Pak ya? Sekolah, solusi konkret yang kami butuhkan untuk mensikapi masalah sampah ini. Karena daya tangkap atau kita untuk mengolah sampah sendiri sangat minim gitu Pak. Iya, SMP 1 Mundo. Oke lah, adanya seperti ini yang diharapkan saya pribadi dan rekan-rekan berkepanjangan, kontinu gitu loh. Artinya kami juga ada pasit income dari sampah itu sendiri gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Nana. Oke, dari SMP 1 Mundo ya Pak ya? Pak Nana ya? Oke. Oh, Pak Nana. Pak Nana jangan Ini ada kenang-kenangan dulu. Baik. Oh, tadi saya mau nanya, Bapak tuh nanya tuh mau dapat souvenir apa emang mau nanya beneran? Nanya beneran dari tadi juga mau nanya. Oke. Sodok bayar. Oke. Makanya langsung maju ya Pak ya. Oke, luar biasa. Pak Nana terima kasih. Ini ada kenang-kenangannya Pak ya. Wah nambah. Nambah. Tapi hadiah nggak nambah ya? Tapi hadiah nggak nambah Pak, cuma 1. Saya juga penggiat alam. Kami butuh solusi konkretnya untuk mengatasi masalah sampah ini. Oke, sip. Seperti itu, Pak. Ya, makasih ya. Oke, Pak, terima kasih Pak. Semangat Pak. Luar biasa. Pak Nana atau Pak Nanang? Pak Nanang. Hah? Pak Nanang. Pak Nanang ya. Oke. Pak Nanang dari SMP Negeri 1 Mundu. Mundu. Baik, keren juga nih. Jadi Bapak Ibu, ini acara memang awalan ya. Ini sebagai pemantik saja. Tapi program ini akan dan harus dilanjutkan di rumah, di sekolah, di tadi Pak Nanang tadi ya. Jadi Pak Nana, tolong di sekolah dilanjutkan ya dengan cara sosialisasikan kepada semua siswa, semua guru, semua warga sekolah untuk mereka bisa memilah sampah dari sekolah. Memang saatnya di sekolah itu harus belajar. Dan belajar itu bukan cuma belajar akademis, bukan belajar matematika, IPA dan sejenisnya, tapi juga harus ada belajar bagaimana ngolah sampah. Betul ya? Jadi nanti di sekolah diajarkan bagaimana milah sampah. Apa sampah? Organik, non-organik, kan begitu ya. Nanti yang organik di sekolah dibuat kompos. Komposnya bisa dipakai untuk pupuk tanam-tanaman di sekolah, Pak. Sehingga nanti sampah organik tadi akan bisa terselesaikan. Yang non-organik yang begini bagaimana? Oh, nggak ada masalah. Asal di sana sudah dipilah seperti ini, sudah dipilah terpisah dari sampah organik, kemudian dirapikan, nanti bisa kerjasama dengan bank sampah. Jadi Bu, bank itu bukan cuma duit di dalamnya, tapi ada juga sifatnya bank sampah. Jadi dia bisa menerima sampah non organik yang terpilah tadi ya. Tadi jadi uang lagi. Jadi insya Allah Pak Nana dan Bapak Ibu semua harusnya sampah nggak akan jadi masalah tuh. Habis semua, yang organik selesai, yang non organik selesai. Tinggal sisa yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan, seperti pembalut, seperti diapes, atau kain dan sejenisnya ya. Itu nggak banyak. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Dalam pengelolaan sampah organik berbasis biokonversi maupun BSF.
Oke, ini bisa dijelaskan Pak. Ini satu persatu nih apa nih? Ini indukannya ya, namanya lalat BSF. Ini namanya lalat pemirsa ya, lalat BSF ya. Ini berguna ini Pak. Sangat berguna. Sangat sekali berguna untuk- ternyata ya. Oke, boleh dijelaskan Pak. Kegunaannya apa aja nih? Dan Oh ya, besar gitu. lalat ini tidak membawa penyakit. Iya. Justru lalat ini akan mengurai larvanya ini akan mengurai sampah organik. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini hasil dari lalat yang tadi ya. Ternyata ada hasil dari ada penguraian lalat sampahnya, yang kasbon memang ini tidak beracun ya, tidak ada racunnya ya. Dan ini hasilnya pemirsa ya. Ini namanya apa nih Pak? Kasgotnya. Oke, ini hasilnya ya. Boleh Dan dijelaskan ini lagi? tahapannya seperti ini ya. Ini lalat dewasa setelah kawin nanti akan menghasilkan telur. Telur magotnya seperti ini. Oke, telurnya. Mungkin kalau pemirsa atau masyarakat yang pernah menemukan ini telurnya ya. Ini telurnya nih. Nah, dari telur oke kemana lagi? Jadi maggot fresh. Ini. Oke. Iya. Ini akan jadi maggot fresh yang nantinya untuk pakan ternak. Iya. Untuk Oke. pakan ternak, iya. Ini setelah berapa bulan nih Pak? Dari telur ke sudah jadi seperti ini? 18 sampai 21 hari. Oh, 18 sampai 21 hari ya. Iya. Oke, itu luar biasa ya. Oke, ini juga edukasi juga nih ya. Oke, selanjutnya Fase berikutnya akan fase menjadi berikutnya betul? prepupa seperti ini, Bu. Iya. Rekupa. Oke, boleh Iya, dibuka? prepupa. Boleh dibuka Pak? Boleh dibantu di zoom? Iya. Enggak. Enggak. Gili. Nah, ini sudah masuk fase prepupa dan fase selanjutnya adalah fase pupa. Nah, ini fase pupanya sudah tidak bergerak, sudah menjadi kepompong. Ini kepompongnya ini seperti ini. Sudah tidak bergerak ya, sudah pingsan lah atau mati atau gimana Pak? Oh, Kepompong, kepompong. kepompong. Oh ya, oke. Oh, ini ya. Iya, nah ini nih. Ini lalat yang baru menetas ini yang seperti ini, belum bisa terbang. Iya, BSF-nya iya, seperti ini. Nah, ini produk turunannya namanya maggot kering seperti ini. Iya. Ini maksudnya sudah jadi produknya buat dikonsumsi? Untuk pakan ternak, Oh, sama ikan. Oke nih ya, ini hasilnya yang memang ternyata tadi lalat tadi bisa menghasilkan dan bisa dikonsumsi oleh hewan lain ya Pak ya, oleh ikan ya. Oke, nah ini kalau yang di belakang ini apa nih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ini media untuk penetasan ya. Oke. Dari ampas tahu, dedak dan pur ayam. Oke, ini Nanti apa bisa tahu? dijadikan bubur ya. Untuk apa caranya ini bisa dijadikan bubur. Nah, nanti diletakkan di sini. Setelah itu diletakkan saringan seperti ini, lalu telurnya di atasnya seperti ini. Oke, oh gitu ya. Berapa hari netes? Berapa hari ya? 3 hari. Oh 3 hari saja ya, 3 hari langsung ya dari telur itu ya. Iya. Oke, jadi pertumbuhannya lebih cepat lalat ya dibandingkan kita ya Bu ya, prosesnya lebih. Oke, Iya. oke. Nah, untuk cara prakteknya tersendiri ya, cara prakteknya seperti ini. Contoh kita menggunakan hanya ampas tahu saja. Boleh, boleh. Boleh Mangga, silakan. Iya. Nanti ampas tahunya Ini juga pemirsa ya, boleh nih teredukasi ya. Ini ampas tahu. Ampas tahunya ada ukurannya nggak Pak? yang 1 kilo ampas tahu ini untuk 10 gram, untuk 10 gram maggot. Oke. Jadi cukup Pak. Nanti seperti ini Bu, bisa seperti ini. Oh ini ampas tahu 1 kilo bisa 10 gram ya. Nah ini terus telurnya seperti ini. Nanti juga 3 hari ditunggu menetas, nanti akan turun sendiri. Ini ditempahin ke sini Pak. Enggak. Oh jadi pemirsa cukup juga nggak apa-apa, walaupun iya. ada perantara gini dia Iya, langsung. bisa Oh, oke. iya, nanti bisa seperti ini. Turun sendiri iya. 3 hari langsung menetas. Iya, menetas menjadi Luar larva. biasa ya. Luar biasa. Ini juga baru juga ya ngeliat ya kayak gini ya Pak ya. Saya sudah budidaya magotnya. Sudah budidaya magotnya. Iya. Coba prosesnya? Sudah juga. Sudah Sudah menghasilkan. Oke, mungkin ini untuk pemirsa juga ya, edukasi juga. Yang jadi kendala tuh ini apa tuh pas pemberian pakan ke setelah penetasan tuh. Iya. Terkadang bau tuh Pak. Maksudnya mengundang lalat hijau gitu. Supaya tidak mengundang Itu lalat hijau. pemberian pakannya terlalu berlebih. Jadi dibiarkan saja dulu semaksimal mungkin terurai oleh si larvanya ya, oleh si magotnya ini. Baru ketika sudah remah atau mengering baru ditambahkan pakan-pakan berikutnya. Iya.
Jadi jangan pemberiannya jangan over, sesuai porsinya saja seperti itu. Itu pemberian pakannya tuh harus difermentasi dulu apa gimana tuh Pak? Biar Tidak harus difermentasi. langsung gitu. Ya, pakan yang sudah lunak bisa langsung diberikan. Nah, pakan yang masih berbentuk keras bisa dengan melalui fermentasi. Jadi ada 2 jenis pakan, ada yang lunak, ada yang keras seperti itu. DJ Dad on the non-stop music station. Kita tuh ibu-ibu ini luar biasa sekali antusiasnya, sudah ngantri dari ujung sampai ujung loh Mas Krisna. Wow. Belum selesai ya, makin nambah ya. Belum selesai dari tadi, dari pagi nih Mas Krisna ya. Ini ada juga nih ibu-ibu yang sudah pakai topi nih Mas Krisna. Boleh diwawancara nih Mas Krisna nih. Oke, Ibu dari mana nih ibu-ibunya nih? Dari Balai Penyuluhan Pertanian Mundu. Balai Penyuluhan Pertanian Mundu. Oke. Ini isinya apa Mas Krisna? Ini isinya apa? Penasaran? Botol mineral dan gelas mineral. Mineral cup bekas. Oh, memang sih kan banyak banget ya. Betul. Sampah plastik ya yang kadang-kadang memang mengganggu ya. Daripada mengganggu mending ini kan bisa didaur ulang juga nantinya. Bisa juga. Iya nggak? Dan mereka kesini tuh karena ada penjualan apa tadi, ada dijual sampah. Iya, berhadiah 1 gram mulia. Wow. Tepuk tangannya Logam mulia. dong, logam mulianya Mas Krisna. Iya, siapa sih gitu ya, ibu-ibu, perempuan biasanya ya, atau bapak-bapak juga pasti suka loh investasi ya. Kalau ibu-ibunya ini cerdas-cerdas kayak ibu-ibunya makin cinta deh bapak-bapaknya ya. Apalagi kalau perhiasan emasnya bagus dari toko emas pantas ya, Pastinya. juaranya emas kekinian. Juaranya emas kekinian. Oke, kita menuju ke sana lagi, Desi dan juga Novi. Oke, Marina boleh sama kita Dwi juga keliling ikut nih ya. Krisna. Kenapa di sana? Oh, coba lihat ini antriannya lumayan panjang ya. nih. Mereka habis senam, kemudian juga sudah bawa sampahnya. Ini ngumpulnya berapa lama ini? Udah 1 minggu lalu. Seminggu yang lalu. Ya, 2 mingguan yang lalu. Oke. Memang nggak sengaja terkumpul, apa memang sengaja beli dulu biar nanti ada sampah? Sengaja dikumpulin ya. Oke, Sengaja kumpulin. Wah, keren banget. Jadi sekitar kiri kanan gitu ya. Oke, Berarti iya. bagus. Ini buat bikin gorengan. berarti ibu-ibu pecinta kebersihan. Sebagian dari iman. Wow. Insya Allah makin berkah ya. Karena udah bersih. Kalau lingkungannya bersih, hatinya ikut tambah bersih. Wah. Tambah cantik ya kan. Apalagi pakai perhiasan emas. Kebayang. ya. Wow ya. Makin cantik lagi. Oke. Udah siap untuk dapat logam mulia hari ini? Semoga beruntung ibu-ibunya ya. Oke, intinya kebersamaan itu juga indah. Oke, dan kesehatan serta kebersihan itu tetap dijaga. Seperti itu ya. Biar Cirebon katon bersih. Oke, ini berasa jadi penyiar radar ya gue hari ini. Iya, aku bingung nih Mas Krisna nih. Gitu ya, sampai bingung nih. Aku bingung ya. Sampai bingung ya. Tapi thank you banget. Ini kita kedatangan Mas Krisna terbantu ya, Iya Pi dong. ya. Loh. Kita dari pagi banget nih Mas Krisna nih. Oke, ditungguin ya, luar biasa. Oke, boleh nanti ada souvenir Mas Pantas juga, Mas Eri, boleh? Oke. Ini untuk ibu-ibu. Kasih pertanyaan nih. Kasih pertanyaan. Dari toko Mas Pantas buat teman-teman teman-teman ibu yang udah lagi di ngantri sini. gini. Oke, Mas Krisna. Oke. Baik, pertanyaannya adalah coba yang bisa nunjukin Instagramnya Toko Mas Pantas udah di follow siapa? Yuk, ya. Buka handphonenya yang udah follow Instagram. Toko Mas Pantas. Tunjukin cepet-cepetan. Toko Mas Pantas _ Cirebon. Underscore itu strip bawah. Ya, strip bawah gitu ya.
Toko Mas Pantes. Masnya MAS, Mas ya biasa ya. Toko Mas ya, toko Mas. Nggak ada E-nya. Sini cepet-cepetan buruan. Oke, kita cek dulu yang sudah follow siapa. Udah follow belum ya? Oke. Coba ini. Coba cek dulu. Cek lagi. Ininya apa namanya, lightingnya ya. Oke. Wow, benar. Bisa ditunjukin kamera. Profilnya dulu. Liatin profilnya, profilnya Toko Mas Pantesnya. Kita mau cek udah follow belum. Wow, sudah follow. Ya? Benar. Yeay. Oke, dan Ibu berhadiah Ibu nih ya. Karena apa? Karena sudah follow Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Lanjut ke proses pengundian. Boleh dong ibu-ibu yang bisa merapat dulu nih, bisa merapat. Mendekat ke panggung, siapa yang mau emasnya? Coba siapa yang mau logam mulianya? Saya. Kok sepi ya, Pi? Sepi ya, kurang semangat. Kayaknya nggak ada yang mau nih buat saya kalau gitu. Siapa yang mau? Oke ya. Yang suaranya paling kencang mudah-mudahan dapet ya. Amin. Ini sesuai judulnya ya, merubah sampah menjadi berkah. Siapa tahu nih yang udah masukin kupon ke sini hari ini menjadi berkah. Karena hari Jumat ya. Hari Jumat berkah. Ya. Oke ya. Siap ya? Sudah siap semuanya? Diaduk. Kita pertama mau ini dulu ya. Oh iya, kita door prize dulu ya pengundiannya. Sebelum ya. kita ke logam mulia, kita akan undi dulu. Ini untuk yang ada souvenir dari Toko Mas Pantes. Boleh siapa yang mau ngambil nih, diaduk dulu nih, Pi? Boleh dari diaduk. Oke, Bapak ngambil nih satu. Ini souvenir ya, diaduk Pak. Ini souvenir ya, untuk souvenir. Ya. Souvenir dulu ya. Pulung JA Pemdes Pamengkang. Bapak Pulung. Bapak Pulung Pemdes Pamengkang. Dapat souvenir. Oke. Ya, diputar. Ya, yang kencang Pak, pelan-pelan. Ayo, terus. Oke, siapa nih? Ibu atau Bapak Yaya Kiswoyo. Pak Yaya, mana Pak Yaya? Desa Ciboreng. Jatiwangi. Dari Jatiwangi nih. Majalengka, oke ya. Ada nggak nih orangnya nih? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kita ambil lagi Pak. Kamsilah. Ambil lagi Pak, orangnya langka Pak. Ambil lagi Pak, diaduk Pak. Yang kencang Pak, terus. Iya. Satu baik Pak. Nomornya 03716. 037. Oh, ibu namanya yang ditulis Bu, jangan desanya. Ya udah nggak apa-apa deh ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Bapak Yayan bisa kocok-kocok nih. Oke, Pak Yayan masih souvenir ya? Masih souvenir ya, ayo Pak. Souvenir dari Toko Mas Pantes. Acak yang kencang Pak. Yang semangat Pak, ayo Pak. Yo, dipilih satu. Oke, bismillah. Ini namanya inisialnya yang suka ceramah. Siapa coba? Mama Dede. Ada nggak? Iya, Mama Dede Rohaini. Oke, dari mana sebutnya? Dari Perum GPP. Oke, ini yang suka ceramah nih Pia. Nomornya 03878. Oh, ini. Siapa ya? Oke. Bapak Mustafa, Bapak Kuwu. Bapak Kuwu ya dapat lah, Pak. Bapak juga ya Pak ya. Bapak juga masukin kupon nih. Bapak, ya Allah Pak, ini Pak dapat souvenir nih Pak. Dapat langsung ya, Bapak mau masukin berapa kupon nih Pak? 25. 25 kupon, semoga nanti dapat sama saya Pak. Oke. Pak, mumpung ada Bapak di sini, Bapak boleh ngocok nggak nih Pak? Oke, terus ya. Boleh Pak Ku. Siapa nih Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Nama huruf depannya S. S. Sairah. Nah, iya, betul. Yang ini. Ya, Sairah Pamengkang. Satu ya? Sairah Pamengkang. Ada ini, Bu. Oke, makasih ya Pak Kubu. Jadi sebelum undian yang utama, ini ada kerajinan dari limbah plastik. Ibu kelihatan seperti sampah nggak nih? Enggak ya? Ini ternyata dari bungkus kopi. Ya, bungkus kemasan kopi. Ini bisa dibuat menjadi dompet yang cantik banget ya. Ini bisa kita hadiahkan. Ini hadiah dari Bank Sampah Induk Dunia Berseri ya. Ini ada 2, ibu-ibu atau bapak yang beruntung. Kalau yang dapat bapak kasih ke ibunya aja ya, ke istrinya. Baik. Istrinya ya, dikasihnya ya. Iya. Oke. Baik, mangga diundi 2 Mangga, ini ya. silakan. Pertama Saya yang minta kecil mungkin dulu. dari Yang kecil Toko dulu. Pantes. Mas Krisna boleh? Baik, yang kecil dulu ya. Dan habis itu yang besar. Oh ya, mana ya. Tapi tetap tampan kan ya? Masya Allah. Iya nggak? Mesti merem ya. Nanti dari BSI bisa maju Bu Haji untuk ngambil undiannya. Bismillah, orangnya ada ya. Ini wajib orangnya ada ya. Ya, orangnya semoga ada. Ini yang kecil dulu ya. Yang kecil yang warna hijau kuning ya. Cantik banget. Ini padahal dari plastik tapi bisa dirubah seperti ini. Saya pengen kasih tepuk tangan dulu dong buat komunitas apa tadi, Bank Sampah Induk Dunia Berseri. Dunia Berseri. Wah, seperti kalau datang ke toko Mas pantas berseri-seri ya. Siap. Matanya, wajahnya ya nggak sih? Ya, Pak Yayan ya. Baik, udah disiapin. Ya, namanya adalah Ibu. Oh, pas banget nih. Ibu Elmi Suhairiani Perum. Oke, ini kayak nama bank nih. Sampaikan Perumnya ya. Bank Sampah langsung ya. Oke. Elmi Suhairiani, betul. Bu Elmi. Wah, beruntung lagi. Wah, hebat nih. Wah, beruntung lagi. Sampaikan. Baik. Selamat Ibu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa datang ke toko Mas Pantas lagi ya Bu ya, ditunggu ya. Sabar ya menunggu undian Masnya. Baik, satu lagi yang gede ya. Iya, Wow. ini Ini dari bungkus kopi. Dari bungkus kopi. Oh Tuhan, Iya. keren banget ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Nih jangan salah nih ibu-ibunya nih, bisa bikin seperti ini gimana caranya Bu? Bisa ikut pelatihannya? Ya, bisa nanti. Wah, boleh deh. Maria sama Dwi langsung didaftarin ya, biar makin kreatif ya, bisa bikin dompet ya. Oke, langsung kita, Mas Krisna. ya kita aduk-aduk lagi satu dompet. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Radar Cirebon TV, Langkah Padane dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, serta Toko Mas Pantes, juaranya emas kekinian. Hari ini Bismillah kami panggil atas nama Hasanah dari Luwung. Baik. Ada Ibu Hasanah. Ibu Hasanah dari Luwung. Silakan. Pihak Bank Sampah Induk Dunia Berseri. Baik. Bangga, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibunya yang kreatif ini, Iya. Bank Sampah. Terima kasih Induk. banyak. Bank Bank Sampah Induk Dunia Berseri. Berseri. Sehat dan lestari. Amin, Masya Allah. Keren ya, semoga bermanfaat ya. Kita akan undi, kita akan aduk satu logam mulia persembahan dari Toko Mas Pantes, juaranya emas kekinian. Ini puncaknya yang Ini puncaknya yang ditunggu-tunggu ya. ditunggu ya. Sepi kok, Bi. Iya, suaranya dulu mana nih? Kira-kira siapa ya yang hari ini Jumat berkah ini mendapatkan satu logam mulia persembahan dari Toko Mas Pantes. Oke. Boleh yang aduk siapa, yang ambil siapa, yang bacain siapa? Mas Krisna boleh? Baik, kita aduk-aduk dulu ya bertiga. Terus Boleh, nanti boleh, diambil boleh, oleh boleh. Bapak Kepala Dinas, boleh ya? Boleh Oke, banget. ayo kita aduk-aduk dulu. Saya aduk-aduk. Oke, kemudian Bapak Kepala Dinas monggo silakan diaduk-aduk juga. Ya, Ko Hendra nanti aduk-aduk juga. Tepuk tangan dulu dong, Bismillahirrahmanirrahim. Anda masih bisa merubah nih, siapa tahu yang tadinya tadinya bukan ibu, ternyata ibu kan habis doa gitu ya. Ikut deg-degan ya, ikut deg-degan ya. Oke, dan Oke, kemudian udah tanpa melihat ya, Bu. Oke. Tanpa melihat ya. Ngambil satu, karena cuma satu, Pak. Oke. Yuk. Matanya ke atas boleh, Pak Kadis. Yang kenceng, Pak. Ayo, Pak Ayo, Kadis. Pak Kadis. Ayo, terus. Gimana? Masih terus ngaduknya? Terus. Kalau nama institusi itu tidak bisa ini ya, karena ini harus nama perorangan ya. Kita sepakati. Ini nama institusi, jadi saya batalkan Oke. lagi. Baik. Ya. Diaduk lagi, sekali lagi tanggal 1 April ada undian Yamaha NMAX ya. Untuk yang pembelian di Toko Mas Pantes minimal 2 juta dapat kupon berlaku kelipatan. Tepuk tangan dong. Ditunggu ya kunjungannya ibu-ibu cantik ya.
Banyak sekali program kita. Baik Bapak, Baik, langsung. ini saya sudah dapat nih satu lagi nih. Ini nama perorangan dari desa Pamengkang. Bismillah. Semoga orangnya ada nih Pak Kades ya. Mudah-mudahan ada ya. Kita sepakat kalau yang bersangkutan tidak ada, kita undi ulang. Oke. Baik, pemenangnya atas nama Syariah. Wow. Ada nggak? Desa Pamengkang, RT Desa. 3 RW 6. Wow. Ini benar-benar sampah menjadi berkah ya. Iya. Hari ini ya. Hari Jumat lagi dapatnya ya. Boleh mudah-mudahan Ibu berkah. dengan bebersih mengumpulkan sampah dan ditukar ya. Ini kreatif banget, tepuk tangan dong buat Tara dari Cirebon TV dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Semoga budaya bersih ini Ya. tidak hanya pas ada acara tapi setiap harinya ya Pak ya. Itu pesan yang utama. Jadi setelah pulang acara ini menjadi habit, menjadi kebiasaan ibu-ibu bapak sekalian di rumah memilah sampah. Karena Amin. sampah bisa menjadi berkah, bisa menjadi emas. Amin, betul sekali ya. Ibu semangat terus ya. Kasih tahu sama warga yang untuk bersih-bersih juga. Oke, sama-sama ya Pak Kades ya. Oke. Cirebon, Katon, bersih. Oke, Toko Mas Pantes juaranya emas kekinian. Monggo. Pak Hendra yang nyerahkan. Boleh ditunjukin Ibu? Oke. Emasnya diperlihatkan. Disaksikan bahwa emasnya asli. Nah, oke ya. Digreget ya. Wow, luar biasa ya. Rezeki ya Bu ya. DJ Dan on the mix. Ya. Non-stop Selamat sekali lagi buat Ibu Syariah ya. Ibu Syariah ini tadi malam nggak bisa tidur ternyata ya. Allah mau kasih hadiah buat Ibu hari ini. Berkah ya. Nggak ada yang tahu ya. Rezeki harus diusahakan ya. Kita terus ada untuk menjaga kebersihan dan juga lingkungan ya. Oke, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, tadi hari ini kita sudah melaksanakan acara Kabupaten Cirebon Katon Bersih merubah sampah menjadi berkah. Kita sudah melakukan rangkaian acara dari pagi hingga dengan siang Iya, hari ya, dan udah alhamdulillah berjalan selesai dengan sudah. lancar. Sejak dari senam, ada Senam. sosialisasi juga. Tadi juga ada banyak-banyak ya masyarakat yang memang perlu Iya. edukasi terkait dengan bagaimana cara penanganan sampah yang baik dan benar ya. Betul Tia? banget. Oke, dan akhirnya selesai sudah. Akhirnya selesai sudah juga, nanti kita masih ada lagi. Kita Oke. mau keliling desa mana lagi kita nggak tahu. Pokoknya Saksikan terus ya, Iya. saksikan terus acara Kabupaten Cirebon Katon Bersih merubah sampah menjadi berkah. Kita akan hadir terus di seluruh Kabupaten Cirebon. Betul banget. Betul ya, kita akan keliling. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kita ada di situ. Oke, mulai sekarang pemirsa kumpulkan sampah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya Desi Dan saya Novi. mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes.